Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan Ramang, Alhamdulillah. seger ya buat tasen hujan banyak. Hujannya sudah banyak sekarang. Sampai yang nyuci pun sekarang sudah mulai kebasahan. Seharian belum kering, baru besok bisa dikeringkan. Tapi bersyukurlah karena kita sudah diberi hujan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Ibu sekalian saya hormati, setelah kita menyampaikan puja-puji juga rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, setelah kita bacakan menghaturkan salawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW, juga setelah kita menegaskan hati kita untuk selalu menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik, terus menyebarkan kebaikan, maka pada sore hari ini marilah kita bersama-sama mempelajari suatu hal yang barangkali sebenarnya sudah biasa terjadi pada kita dan sering kita baca atau juga mungkin sering kita lakukan. Dan sebagai orang yang hidup dalam kehidupan sehari-hari ini, kita juga mungkin sering merasakan ini sehari-hari kita. Maka dalam kajian ini, mohon maaf saya tidak lebih spesifik kepada tafsir Al-Qur'annya, tetapi lebih kepada khusus sore hari ini, lebih fokus kepada sesuatu yang barangkali menjadi rutinitas kita. Sehingga saya ingin awali bahasan kita atau kajian kita pada sore hari ini dengan sebuah pertanyaan yang barangkali relevan untuk kita semua, untuk saya dan juga untuk ibu-ibu semuanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Ibu-ibu pernah cemas? Pernah atau sering? Sering. Kalau sedih pernah? Lebih sering? Lebih sering. Terus pernah tidak merasa dirinya lemah dan bermalas-malasan? Wah, lemah gitu. Kalau istilah orang sekarang istilahnya mager ya, malas gerak. Mau keluar, malas. Apalagi sekarang hujan ya. Udah mulai hujan jadi segalanya haroream maralas. Merasa lemah dan malas bergerak untuk kemanapun termasuk untuk mencari rezeki barangkali. Atau pertanyaan berikutnya, pernah tidak dalam kehidupan kita merasa dipaksa oleh orang lain untuk sesuatu yang kita tidak kuasa kita tolak? Pernah ada yang maksa kita untuk berbuat sesuatu yang kita tidak kuasa untuk menghindar atau menolak permintaan dia? Pernah begitu? Pernah. Semuanya pernah ya? Ini sepertinya sedang parah ini. Pertanyaan yang terakhir, pernah nggak di antara kita dalam kehidupan kita sehari-hari terlilit utang? Wah, tidak ada. Tidak ada. Oh, pernah. Terlilit utang pernah, Ibu? Oh, pernah. Nah, terus dengan menghadapi kondisi-kondisi yang tadi pasti tidak enak, cemas, sedih, merasa diri lemah, merasa diri malas, bahkan juga mungkin pernah tidak merasa kita ini suka ingin menang sendiri. Pokoknya orang-orang kudu merhatiin kita, orang lain sabodating. Pengen dirinya lebih diperhatikan ketimbang orang lainnya. Kalau ada orang-orang perhatian pada seseorang ingin
perhatian itu ditujukan kepada kita lebih daripada pada orang lain. Pernah punya pikiran egois seperti itu? Benar, tidak pernah ya Bu ya? Oh pernah. Atau pernah nggak kita merasa kikir pelit berbuat baik pada orang lain? Pernah. Nah, kalau memang semua kita di sini pernah merasakan tadi, berarti benar ada sebuah doa yang ini relevan untuk kita semuanya. Dan saya yakin sebagian kita atau kita semuanya sudah hafal doa ini. Kalau sudah hafal, mari kita pahami. Kalau belum hafal, mari kita hafalkan pelan-pelan sambil kita pahami. Doanya kalau tidak salah ini juga terdapat dalam sebuah buku hadis yang berjudul Bulughul Maram, kalau tidak salah ya. Kalau salah ingat, tapi yang jelas ini diambil dari doa yang maksur, doa yang berdasarkan riwayat. Doanya seperti ini, mungkin sudah ingat Bapak Ibu semua atau Ibu semuanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Pernah ingat ini? Nah, pernah ya. Saya ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu yang kalimat pertama. Berikutnya, wa'udzubika minal ajzi wal kasali. Kalimat yang kedua, wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Kalimat yang ketiga. Sekarang kalimat yang keempat, wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Nah, ada yang belum hafal doa ini? Ada. Ya tidak usah ngacung, ya tidak usah ngacung. Pokoknya kalau hafal kita hafal aja bareng-bareng. Sekali lagi saya baca dari awal, nanti semuanya bersama-sama ya. Ini doa yang sangat bagus untuk menjadi media kita memohon kepada Allah untuk menghilangkan yang tadi, cemas, sedih, pengecut, kikir, merasa diri lemah, terus tadi apa, malas, kemudian terlilit utang dan dipaksa orang. Saya baca secara lengkap semuanya. Barangkali mau buat catatan boleh ya, mencatat. Allahumma. Maaf, saya dulu. Nanti, nanti setelah itu nanti ibu-ibu bareng. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ada yang bisa ditemukannya? Mungkin Bapak Ibu semua sudah temukan ya. Nah, kalau kita belum hafal ketika kita hendak melafalkan doa ini, dibaca saja nggak apa-apa. Bukunya atau HP-nya disimpan di depan kita, lalu baca. Nah, cuma yang tidak kalah penting dari baca itu adalah maknanya apa, agar kita bisa menghayati doa yang kita baca. Ya kalau kita lihat terjemahan tentu bisa kita paham ya, sudah tinggal dibaca aja terjemahannya. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita coba pahami doa ini. Barangkali doa ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang tadi tidak enak menimpa kita. Cemas, sedih, lemah, malas, pengecut, kikir, terlilit utang, dan dipaksa orang.
Nah, sekarang bareng-bareng lagi satu kalimat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Nah, ini tahap kedua, setiap kalimat dipengal jadi dua. Nah, sekarang tahap yang ketiga, satu kalimat satu bacaan. Nanti setelah itu satu dua sekaligus. Saya dulu, nanti ibu-ibu semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani Wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. a'udzubika minal ajzi wal kasali Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. a'udzubika minal jubni wal bukhli Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, itu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat semuanya. Nanti saya dulu, ibu-ibu aja bareng-bareng. Tidak ada tes kok, tidak ada tes satu-satu. Nanti tesnya masing-masing saja di rumah. Saya baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu. Ya, baik. 1 2 3, Prum. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ansi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, sudah pada hafal ya, alhamdulillah. Sudah pada hafal semua. Kalau perlu hafal nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, tidak usah buru memaksakan diri harus hafal seharian, tidak usah. Asal sering-sering dibaca, meskipun sambil lihat, insya Allah sama dengan baca ayat kursi kan dihajang hafalkan. Tapi karena sering-sering diucapkan kan jadi hafal sendiri ya. Ayat kursi, Al-Fatihah juga sama. Nah, doa ini juga hanya ada 4 kalimat. Insya Allah kalau kita sering baca, sering wirid, sering hafalkan pada waktu-waktu tertentu secara dawam, insya Allah juga nanti akan hafal. Insya Allah ya. Cuma butuh waktu, mungkin ada yang mungkin seminggu, mungkin ada yang 2 minggu, mungkin ada yang 1 bulan, mungkin ada yang lebih daripada itu. Semuanya bagus. Kenapa? Kalau kita hafalnya seminggu, bagus. Kalau kita hafalnya sebulan, bagus. Kalau kita hafalnya 1 tahun, juga bagus. Betul, Bu. Kalaupun kita hafal setahun itu bagus. Kenapa? Berarti kita punya kesempatan belajar lebih banyak daripada yang lebih cepat hafalnya. Artinya orang yang belajar kan berarti fisabilillah ya. Berada di jalan Allah. Nah, sehingga orang yang punya kesempatan belajar banyak, berarti kesempatan berada di jalan Allah-nya lebih lama. Ini untuk menghibur, Ibu. Untuk menghibur. Agar apapun yang terjadi pada kita, kita tidak boleh kufur nikmat. Tetap semuanya kita syukuri, asal kita mau menambah sesuatu. Yang sudah tahu sesuatu, kita tambah yang baru. Dan niat itu ditambah dengan tindakan kita melakukannya, itu juga insya Allah punya nilai. Nah, buat kita, bukan hasilnya yang segera kita capai,
tetapi bagaimana konsistensi kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik dari yang hari ini atau kemarin kita dapatkan. Baik, itu tadi sudah kita sama-sama bacakan doanya. Semoga doa ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk hajat-hajat kita, terutama ketika menghadapi kondisi-kondisi yang tadi kita tanyakan di awal-awal. Agar doa kita semakin bervariasi. Mungkin kita sebagian ada yang berdoanya itu hanya dengan 2 jenis atau 3 jenis doa. Yang pertama, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu yang pertama. Yang keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiganya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doa-doa yang biasa kita baca. Nah, dalam rangka menambah doa kita, maka kita salah satunya ini bisa kita hafalkan, kita dawamkan. Kenapa? Karena doa tadi itu setahu saya ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi sananya kita pernah sedih, pernah. Kita pernah cemas, pernah. Kita pernah malas, pernah. Nah, ini doanya sangat baik. Nah, kita coba bahas ya. Allahumma inni a'udzubika. Wahai Tuhanku, ya Allah. Allahumma itu dari kata Allahu ditambah mim bertasydid di ujungnya, artinya wahai Allah. Nah, kalau kita sedang merintih kepada Allah, mungkin wahainya itu bisa diganti dengan duhai Allah. Jadi biar lebih merasakan kedekatan hati kepadanya. Karena kalau kita menyebut hai Allah, kesannya kayak sama teman gitu ya. Hai Muhammad, hai teman gitu. Kalau menyebut dengan hai itu cenderung seperti egaliter. Padahal kita sedang bermaksud memohon kepada zat yang serba maha, penguasa kita, pengendali kita, penjaga pelindung kita. Maka kalau kita menyebut kata Allahumma, maka dalam pikiran kita juga rasakan ini kita sebagai orang yang sedang mendekat kepada Tuhan penguasa. Maka dalam pikiran kita rasakan bahwa kita sedang menduhaikan, duhai Tuhanku, duhai Allah. Sebaik yang bisa kita rasakan untuk menyebutnya, memanggilnya, menyerunya. Kemudian inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Nah, apa yang kita perlindungkan? Tadi minal hammi wal hazani, dari kecemasan dan kesedihan. Dari segi bahasa, alhamu itu sebetulnya bukan hanya cemas, tapi sesuatu yang menimpa kita yang kita tidak merasa enak, itu hamun. Mungkin ada sesuatu yang menimpa kita, tentu saja yang buruk-buruk. Nah, ketika sesuatu menimpa kita dan itu adalah buruk, meskipun mungkin sesuatu itu tidaklah seberapa bagi kebanyakan orang, tapi karena ketidaktahuan kita, kita merasa cemas. Jantung ratup, tutung bulan tepara rubuh, jantung deg-degan. Sepertinya kita sedang mengalami sesuatu yang menakutkan, atau mungkin dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan kita. Padahal kadang-kala tidak ada alasan untuk kita takut. Pernah tidak kita merasakan kecemasan yang datang tiba-tiba tanpa alasan, ujug-ujug datang? Pernah nggak Bu begitu? Pernah ya? Saya yakin semuanya pernah, baik dalam skop yang kecil maupun yang besar. Apalagi kalau kita punya salah, tidak punya salah lagi, kadang-kadang tiba-tiba ujug-ujug ratup tutung bulan jantung kita, cemas tepara rubuh. Yang keduanya al-hazan, sedih. Nah, kalau sedih itu biasanya karena kehilangan sesuatu. Kapan seseorang bersedih? Itu biasanya ketika kehilangan sesuatu. Kita merasa memiliki sesuatu, lalu sesuatu itu hilang dari kita, sesuatu itu sangat berharga untuk kita. Nah, ketika kita punya perasaan kehilangan sesuatu itu, membuat kita sedih. Jadi bukan hanya kecemasan yang kita minta perlindungan, tapi juga kesedihan. Masalahnya kemudian, siapa sih di antara kita yang tidak pernah cemas dan tidak pernah sedih? Bukankah kecemasan, bukankah kesedihan bagian dari kehidupan romantika hidup manusia setiap orang?